dia langsung direhab ya. Ini adalah teman terdekat dari Faris RM. Ya, dua-duanya berprofesi sebagai musisi, di mana satu band, satu kelompok dalam menciptakan karya-karya lagu Faris RM. Ya, jadi mereka adalah si A dan si B adalah saksi-saksi meringankan yang mengetahui mengenai sejarah latar belakang seorang Faris RM, mengetahui perilakunya, banyak mengetahui pribadinya, banyak mengetahui cita-citanya, banyak mengetahui karya-karyanya karena mereka bersama-sama membuat karya kan. Dan kemudian banyak terlibat dalam konser-konsernya Faris RM. Jadi yang mereka menyampaikan kepribadian seorang Faris RM yang memang baik, pada dasarnya baik dan memang seorang individu yang ahli dalam menciptakan lagu-lagu yang menarik. Gitu. Dan saksi ini mengetahui bahwa Faris RM sendiri menggunakan. Ya, saksi ini mengetahui Faris RM menggunakan narkotika. Tentunya dari kabar berita media juga ya, karena pernah ketangkap sekali, ketangkap 2 kali, ketangkap 3 kali kan begitu. Nah, ketika tertangkap 3 kali kan ada waktunya Bang Faris RM ini kan direhabilitasi di Lido. Jadi mereka kemudian lebih detail mengetahui tentang ketergantungan Bang Faris RM ini di wilayah narkotika ini di Lido malah ketika beliau direhabilitasi. Jadi rehabilitasi sendiri berjalan 9 bulan tapi mereka menjenguk. Dalam posisi menjenguk itu memang ada kabar-kabar bahwasanya rehab itu nggak cuma bisa 1 kali, harus 2 kali, 3 kali karena itu terkait dengan penyembuhan. Penyembuhan itu ada 1 kali obat, ada 2, 3 kali obat, tergantung orang-orangnya dan tergantung bagaimana penggunaan obat-obatnya kan gitu kan. Jadi tampaknya mereka berpikir dengan rehabilitasi ini Bang Faris RM kemudian sembuh dari ketergantungan narkotika. Persoalannya ternyata masih ada 10% ketergantungan atau kecanduan zat-zat narkotika yang ada di kepala Bang Faris RM, sehingga itu kemudian yang menjadi pemicu dia kemudian tergerak lagi, kecanduan lagi. Jadi dia kecanduan lagi menggunakan narkotika. Tapi ini hanya sekali 2 kali kan, dan ini kemudian tertangkap. Nah persoalannya ketika Bang Faris RM tertangkap ini dia sebenarnya adalah pengguna, bukan pengedar. Tapi karena pasal-pasal yang dibikin dia adalah pengedar, ini menjadi persoalan. Kalau Bang Faris RM hanya sebagai pengguna, tentunya kan kebijakan negara itu Bang Faris RM ini harusnya segera direhabilitasi ulang. Tapi karena dicantumkan pasal pengedar, akhirnya ini dibawa ke persidangan untuk dibuktikan apakah dia pengedar apa bukan. Ternyata setelah kita mengikuti persidangan, tidak ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menyatakan seorang Faris RM adalah sebagai pengedar. Memang di saksi-saksi tidak ada, bukti-buktinya juga tidak ada, karena bukti yang ditemukan cuma 0,89 gram sabu-sabu. 0,89 gram itu di bawah 1 gram. Kalau orang mengedarkan itu 50 gram, 100 gram, 1000 gram, yang biasanya ketangkap pada besar itu pengedar. Tapi seorang Faris RM hanya sebagai pengguna. Harusnya ini bisa dijadikan landasan, apalagi sudah ada kronologis Bang Faris RM ini adalah memang kecanduan. Harusnya kan setelah ketahuan dia menggunakan, segera pihak penyidik atau penyelidik itu kemudian mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM supaya rehab kedua. Tapi ini tidak, ini kemudian dibawa ke persidangan saat ini hanya karena kepikiran jangan-jangan dia adalah pengedar. Padahal bukti-bukti dan fakta-fakta saksi-saksi itu tidak menyatakan demikian. Jadi ini kemudian sesuatu yang kita bisa nilai sebagai berlebihan. Seharusnya dia nggak perlu disidang, nggak perlu masuk dalam persidangan, dia langsung direhab ya. Tapi karena ada pasal-pasal dakwaan yang mengedarkan, ya udah dia disidangkan, dipenjara lah namanya. Satu hal terhadap pengguna, kebijakan negara memang terhadap pengguna narkotika itu sudah ada lembaga-lembaga rehabilitasi yang dibuat oleh negara. Di rumah sakit sudah ada, di Lido juga ada, di banyak rumah sakit ada. Tujuannya apa? Supaya para pengguna ini tidak dipenjara, tapi segera direhabilitasi. Itu tujuannya dibuatnya tempat-tempat rehab kan. Tapi ini kan tetap aja ini dimasukkan ke wilayah penjara. Satu hal, untuk pemulihan pengguna itu harusnya adalah rehabilitasi, bukan di penjara. Nah, seorang Faris RM itu di penjara dia. Nah, orang yang kecanduan narkotika harusnya direhab, disembuhkan kecanduannya, bukan di penjara. Kalau di penjara dia tambah hancur. Begitu, ini yang sedang kita perjuangkan supaya dalam persidangan berikutnya dengan saksi-saksi ahli yang ada ke depannya dan kemudian dalam pledoi kita minta supaya seorang Faris RM ini kemudian dimohonkan untuk direhabilitasi ulang.
begitu. Karena dia baru 1 kali rehab nih. Biasanya 3 kali itu pengguna tuh rehab, dia direhabilitasi ulang. Dilepaskan dia dari jeruji penjara supaya martabatnya pulih, kesehatannya pulih, nggak hancur banget, dia kemudian mendapatkan rehabilitasi. Tujuan kita supaya menyembuhkan orang yang kena narkotika sembuh dari kecanduan kan, itu kan tujuannya, bukan kemudian meminada yang biasanya menghancurkan kepribadian seseorang.